Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun engkau berada. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diberi judul Ketenangan dalam Kristus. Kita akan membaca bersama di Amsal 14 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ada dua keadaan hati yang akan kita bahas di nas hari ini. Yang pertama adalah hati yang tenang. Hati yang tenang itu menggambarkan seseorang yang bisa berdamai dengan keadaannya. Seseorang yang bisa berdamai dengan kehidupan yang dia jalani. Tapi bukan berarti orang ini lalu bilang pasrah sesuai dengan air yang mengalir. Enggak seperti itu. Dia tetap bekerja seperti biasa karena apa? Dia punya pengharapan bahwa ke depan pasti Tuhan menyertai dia sehingga hidupnya dipenuhi dengan ketenangan. Dan yang kedua adalah hati yang iri. Hati yang iri ini menggambarkan orang yang selalu gelisah, orang yang selalu kerap kali membanding-bandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Kadang-kadang timbul iri hati, mungkin engkau berkata, aku yang sudah bekerja dari matahari belum terbit sampai matahari sudah nggak ada lagi, kok hidupku seperti ini. Tapi dia, mulai timbul iri hati. Dan bahkan orang yang seperti ini biasanya giat sekali bekerja. Tapi ada satu tujuan yang terselubung, yaitu untuk mengalahkan orang lain ya. Jadi ada hati yang tenang dan juga ada hati yang iri. Ketenangan hati itu tidak bisa kita dapat di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kenapa? Karena semua sifatnya itu akan fana, akan sirna, akan sia-sia. Mungkin sebagai contoh engkau berkata, hidupku tenang kok, aku ditolong orang. Nah suatu saat orang itu berkata, maaf ya Pak, maaf ya Bu, saya udah gak bisa nolong lagi. Lalu apakah kita akan marah kepada orang itu? Apakah kita akan kecewa? Itu sebabnya kehidupan di dunia ini, mari, ketenangan hati tidak bisa kita dapat dengan cara seperti itu. Tuhan Yesus yang engkau dan aku sembah, dia pernah menjadi manusia. Dia tahu betul keadaan hati manusia. Ketika marah, iri hati, dengki, sakit hati, kecewa, Tuhan Yesus tahu semua. Dan bahkan Tuhan Yesus juga pernah merasakan derita apa yang dihadapi oleh manusia. Dan untuk itu di Matius 11 ayat 28-29 Tuhan Yesus menasehati kita. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita, dia sudah menasehati kita soal ketenangan hati. Karena itu kita bersyukur Tuhan yang kita sembah itu ajaib dan mengasihi kita semua. Lalu apakah yang menjadi renungan kita hari ini? Mungkin hari-hari ini engkau berkata bahwa masalah yang dihadapi itu sungguh berat, sehingga tanpa kita sadari bahwa kita hanya berfokus pada diri kita sendiri. Kita hanya berfokus kepada masalah yang kita hadapi, sehingga kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, itu tanpa kita sadari. Tapi nas Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa mari fokus kita kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan isinya. Tuhan yang menciptakan engkau dan aku. Dia yang sudah berkorban untuk kita. Bahkan beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan kematiannya. Bahkan dia sudah bangkit. Dan sebentar lagi kita akan merayakan kenaikannya ke surga. Anugerah kasih dan keselamatan sudah diberikan kepada kita. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia tidak berkata aku meninggalkan engkau. Tapi apa yang dia berikan kepada engkau dan aku? Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Roh Kudus itu yang terus menuntun hidup kita. Tapi kadang-kadang karena masalah kita terlalu berat, Roh Kudus mengingatkan kita suka lupa atau tidak mendengarkan. Karena itu mari Bapak Ibu, kita kembali fokus kepada Tuhan. Dia sumber berkat kita, dia sumber pertolongan kita. Kita tidak akan pernah kecewa karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Quotes hari ini berkata demikian. Ketenangan hati yang sejati
hanya kita peroleh di dalam Kristus, yang oleh anugerahnya telah melahirkan kita kembali, sehingga kita menerima hidup baru yang penuh dengan pengharapan. Mari fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dialah yang menjadi pengharapan kita, dialah yang menjadi pertolongan kita. Apakah kita bisa? Pasti bisa. Bersama Roh Kudus kita pasti bisa. Semangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.